Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khassa awliya'ahu bil karamah wa ja'alahum khulafa al-nabiyil mab'uthi bi rahmati wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailuha yaumal hasrati wan nadamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-safi'ul musaffa'i fi 'aradatil qiyamah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina faju bis salamah. Amma ba'du ayuhan nas
usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika syahidin wa syahidin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita dijadikan umat di akhir zaman ini. Karena hikmah daripada diakhirkannya kita hidup, kita bisa mengetahui inti-inti pokok dari ajaran Islam itu sendiri. Apa inti pokoknya? Yaitu kita harus selalu berada dalam kebenaran. Pada akhirnya keyakinan atau akidahlah yang akan dibela mati-matian oleh setiap orang. Mending kalau keyakinan atau akidahnya benar, dia akan selamat. Tetapi jika akidah dan keyakinannya sesat atau keliru, itu alamat kerugian bagi dia di akhirat. Karena sebagai muslim kita meyakini akhir tujuan kita adalah akhirat, yaitu surga. Dan setiap orang akan ke sana ya, ke surga atau ke neraka. Nah, untuk bekal ke surga itu yang paling utama dan seutama-utamanya bekal adalah tauhid, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pelajaran tauhid, kita pertama kali diwajibkan mengenal sifat-sifat Allah. Cukup dengan mengenal sifatnya, maka kita disebut ma'rifat atau mengenal kepada Allah. Sebenarnya bukan kepada Allah saja, kepada makhluk pun. Pengenalan kita itu adalah pada sifat-sifatnya. Misalnya seseorang ditanya tentang Pak Jokowi misalnya, maka dia akan menjelaskan bahwa Pak Jokowi itu berperawakan tinggi misalnya ya. Nah, tinggi ini adalah sifat. Atau berkulit sawo matang misalnya. Nah, sawo matang ini sifat. Jadi hakikat zat makhluk itu tidak bisa kita lihat. Yang kita lihat itu adalah sifatnya semua. Orang itu ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, macam-macam. Itu sifat semua. Ada yang berkulit putih, merah, coklat dan sebagainya. Itu sifat semua. Jadi yang kita lihat dari alam juga adalah sifatnya. Karena hakikat zatnya tertutup oleh sifat itu. Apalagi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukup meyakini sifat-sifatnya, mengetahui sifat-sifatnya. Cukup dikatakan sebagai ma'rifat atau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang terpancing untuk membayangkan, nah ini ya, membayangkan zat Allah, maka dia akan terjebak. Karena Allah tidak bisa dibayangkan. Laisa kamitslihi syai'. Dan tidak wajib kita mengetahui zat Allah, tidak wajib. Justru diwajibkan itu mengenal sifat-sifat. Baiklah, contoh yang pertama misalnya kita wajib mengenal bahwa Allah itu bersifat wujud. Mungkin bagi orang yang berusia sama dengan saya ya, di atas 50 tahun, itu waktu sekolah pun diajarkan, baik di sekolah dasar maupun di SMP ya, tentang sifat-sifat ini. Tentu yang lain pun mungkin sudah ada yang pernah mengenalnya. Itu bagus, karena itu cara yang terbaik mengenalkan Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kita harus meyakini bahwa Allah itu bersifat wujud. Arti wujud itu ada. Mustahil tidak ada. Mustahil Adam, pakai ain ya, Al-Adam atau Adamun. Kalau pakai hamzah itu nama Nabi dan dibaca panjang Adamun. Beda ya.
Dalam ilmu tauhid kita diwajibkan meyakini Allah itu bersifat wujud. Wujud itu bahasa Arab, artinya apa? Ada. Kita harus yakin Allah itu ada. Mustahil ada. Mustahil tidak ada. Orang yang meyakini Allah itu tidak ada, dia kafir. Dihukumi kafir oleh hukum Islam. Sedangkan orang yang ragu-ragu apakah Allah itu ada atau tidak ada, ya ragu-ragu dia. Jika dia orang Muslim, ketika dia ragu-ragu, dia murtad, keluar dari Islam. Nauzubillah. Tak ada cara lain untuk mengenal Allah. Kita harus yakin didasari ilmu. Misalnya bapak-bapak meyakini Allah itu ada, mustahil tidak ada. Lalu ada yang bertanya, apa yang bisa bapak buktikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu ada? Maka minimal kita diwajibkan memberikan argumentasi secara ringkas, dalil akli ijmali, dalil logika secara ringkas. Dalil itu ada dua dalam masalah ini, ya. Ada dalil ijmali yang ringkas, ada dalil tafsiri yang terperinci. Tapi kita wajib, setiap orang Islam wajib meyakini dalil ijmali aja, cukup begitu maksudnya. Sedangkan dalil tafsiri itu fardu kifayah. Misalnya di lingkungan daerah bapak itu, ya, tidak ada seorang pun yang memahami dalil tafsiri, semua berdosa. Tetapi jika ada satu atau dua orang yang paham dalil tafsiri, maka yang tidak paham tidak berdosa, walaupun pahala untuk yang paham itu saja. Sedangkan dalil ijmali itu wajib, Pak. Kita semua wajib meyakini. Apa dalil ijmalinya yang menunjukkan adanya Allah? Hafalkan ini, Pak. Kita harus jawab minimal adanya alam semesta ini. Kenapa? Karena adanya alam semesta menunjukkan adanya yang menciptakan. Tidak mungkin alam semesta jadi dengan sendirinya. Begitu dalam akal orang Islam. Pasti gunung, langit, bumi, dan semuanya ada yang menjadikannya. Tidak mungkin mereka jadi sendiri, menjadikan dirinya sendiri. Jangankan alam yang lain, kita sendiri sebagai makhluk tercerdas, makhluk termulia di hadapan Allah, tidak bisa kita menjadikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, adanya alam ini jadi petunjuk bahwa adanya Sang Pencipta. Itu dalam akal wajib diyakini, ya. Itu dalil ijmali. Sekali lagi, jika ada yang bertanya kepada Bapak, apakah yang menunjukkan bahwa Allah itu ada? Kita harus katakan adanya alam semesta ini. Adanya alam semesta menunjukkan adanya Sang Pencipta, Sang Pembuat. Yang membuat alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin waktu dulu kita juga di sekolah, ya, atau di pengajian diajarkan itu tentang sifat-sifat ini, tetapi dalilnya ini tidak kita serap, atau mungkin saja gurunya tidak menjelaskan. Padahal wajib memahami dalil ini, wajib. Misalnya Bapak hafal wujud, qidam, baqa, dan seterusnya, ya, sampai 20 sifat. Tetapi ketika ditanya apa dalilnya, Bapak diam, tidak bisa menjawab, maka Bapak termasuk orang yang takut. Dalam ilmu tauhid, taklid itu tidak boleh, tidak cukup. Dalam bidang tauhid, ya, taklid tidak boleh, tidak cukup. Harus ma'rifat. Ma'rifat itu yakin disertai dalil, bisa mengemukakan dalil, itu maksudnya. Orang yang kafir menurut Imam Ibnu Sanusi dan Ibnu Arabi, di akhiratnya kafir dia itu. Jadi Islamnya hanya di dunia saja. Karena dia mungkin sholat, zakat, saum. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus tahu dalilnya, harus kita pandai mengemukakannya, begitu. Dalilnya juga ada dua yang harus kita pahami itu. Pertama dalil akli yang tadi, ya. Kedua dalil nakli. Nakli ini dari Al-Quran ataupun hadis. Apa dalil nakli yang menunjukkan adanya Allah? Itu di Al-Quran ada apa? Banyak, ya, tapi saya tunjukkan satu aja. Di surah Ar-Ra'd ayat ke-16. Nanti, ya, jika bapak-bapak pulang di rumah coba buka surah Ar-Ra'd ayat ke-16. Itu surah ke-13 jika tidak salah, ya. Ar-Ra'd surah ke-13 pada ayat ke-16. Cari dulu, Pak, ya. Wajib, Pak, gitu, ya. Karena yang menyelamatkan kita di akhirat itu akidah, Pak. Pertama-tama akidah. Nikah, saum, zakat, semua itu tidak sah jika akidah kita salah. Ini prinsipnya, ini akidah. Nah, dalil nakli yang menunjukkan adanya Allah itu di surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 16. Terus hafalkan ini, Pak, ya. Itu ada kalimat begini pada Al-Quran tersebut. Qulillahu khaliqu kulli syai'in
Qul, katakanlah wahai utusan. Maksudnya Nabi Muhammad. Allahu khaliqu kulli syai'in. Hanya Allah lah yang menjadikan segala kejadian. Tidak ada yang terlewat. Semua dijadikan oleh Allah. Nah, ini sebenarnya dalil nakli. Dari dalil ini kita meyakini karena Allah yang menjadikan segala sesuatu, berarti Allah itu ada. Siapa yang pertama kali meyakini Allah itu ada? Tentu Nabi Muhammad sendiri yang menerima ayat tersebut. Kemudian ditransfer ke kita sebagai umat. Sekali lagi Pak, kita wajib memahami sifat-sifat Allah. Minimal yang wajib kita ketahui itu ada 41 sifat. Banyak sifat Allah itu ya, tapi setidaknya 41 ini harus kita kuasai dengan dalilnya Pak. Jika menguasai dengan dalilnya, kita disebut ma'rifat. Itu sudah sah sebagai ilmu tauhid dan harus kita yakini. Tapi kalau tidak mengetahui dalil itu masih taklid Pak. Taklid dalam akidah tidak boleh. Kalau dalam fikih boleh Pak. Ya, tolong dibedakan. Banyak yang tidak tahu ini. Taklid dalam tauhid tidak cukup. Tapi dalam fikih urusan hukum itu jika tidak mampu ijtihad wajib taklid. Jadi dalam ilmu akidah hanya satu cara Pak, yaitu ma'rifat. Sedangkan dalam ilmu fikih ada dua. Kalau mampu ijtihad, wajib ijtihad. Tidak mampu ijtihad, wajib taklid kepada salah seorang mujtahid. Begitu Pak ya. Ini sengaja saya sampaikan Pak, karena jangan sampai kita mengisi khutbah Jumat itu dengan membicarakan hal-hal yang tidak penting. Ya, karena yang penting wajib diketahui oleh masyarakat umum itu minimal ada 4 ilmu Pak. Pertama ilmu tauhid, udah ilmu fikih ya. Ketiga ilmu akhlak, keempat ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid ini dipakai dalam sholat. Tapi baiklah, kita fokuskan dulu ke tauhid ya Pak ya. Itu insya Allah kalau saya masih kemudian nanti ada jadwal lagi akan saya sambung ini Pak ya. Karena kalau dibahas semua nggak akan cukup. Tapi kalau Bapak ingin lebih nyantai, Bapak bisa cari di YouTube saya Pak ya. Nama saya Dadang Sahidin ya Pak. Enggak saya pakai samaran. Cari Pak, di situ saya juga membahas tauhid Pak. Ya, enak alhamdulillah Pak sekarang untuk dapat ilmu itu ya Pak ya. Lihat di YouTube aja. Yang penting punya internet lah ya Pak ya. Di YouTube Pak, pelajari Pak, silakan. Sah itu Pak. Lewat media itu sah ya. Karena kebaikan itu wajib sampai kepada masyarakat. Di situ saya susun Pak, ada yang pakai nazom ya, ada yang langsung saya jelaskan. Tolong Bapak, hafalkan Pak, karena wajib. Saya sendiri sama ke anak saya, ke anak saya ajarkan itu Pak. Ya, jadi contohnya ini yang satu ya, sifat wujud. Wajib diyakini bahwa Allah itu bersifat wujud. Mustahil bersifat adam. Wajib menurut akal kita, akal orang Muslim Allah itu ada. Mustahil tidak ada. Apa dalilnya? Dalil akli ijmalinya, dalil logika yang ringkasnya itu yaitu adanya alam semesta ini. Adanya alam semesta menunjukkan adanya sang pencipta. Nah itu cukup segitu Pak. Sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil naklinya ada di surah Ar-Ra'd ayat ke-16. Bapak harus hafal dua-duanya ini. Dalil ijmali hafal, dalil nakli pun hafal. Berarti Bapak sudah masuk sebagai orang yang makrifat, tapi baru satu sifat Pak ya. Baru satu sifat. Pelan-pelan aja Pak, karena ilmu bersifat takal, pelan-pelan. Sekali lagi Pak, saya ulangi ya, biar Bapak paham nih ya. Nanti Bapak bisa cari juga di YouTube saya Pak ya, karena sini nggak cukup waktunya Pak. Ya. Jadi kita meyakini, wajib meyakini, itu diwajibkan Pak oleh agama bahwa Allah itu ada atau wujud ya bahasa Arab. Mustahil tidak ada, mustahil ada. Jadi ada dua sifat nih Pak, sifat yang wajib yang wujud, yang mustahilnya ada. Dalil akli ijmalinya apa? Dalil logika yang ringkasnya apa? Itu adanya alam semesta ini. Adanya alam semesta menunjukkan adanya sang pencipta. Sang pencipta itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalil akli ijmali. Dalil artinya adalah di Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat ke-16. Kalimatnya walillahu khaliqu kulli syai'in. Katakanlah wahai utusan bahwa Allah lah yang telah menjadikan segala kejadian. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an
Khalaqal insana 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi bi'adadi asraril Qur'an. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Istawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamatis shalah. Sapnya dirapatkan dan diluruskan. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini wajah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Thamudu bitagwaha idhim ba'atha ashqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha.
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yathlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Wahdini wa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sholawat. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum billahi syahadu Allahu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Syahadu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka Suratal ladzina alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim